Punya labu kuning gak usah bingung-bingung mau dibikin seperti apa. Nah, di video kali ini saya akan bagikan cara mengolah labu kuning yang cocok dijadikan ide jualan ataupun camilan di rumah. Nah, langkah pertama, kita kupas dulu labu kuningnya, kemudian kita timbang kurang lebih beratnya 100 gram. Dan labu ini akan kita kukus. Nah, setelah empuk ini sudah siap untuk dihaluskan. Nah, untuk menghaluskannya supaya benar-benar halus, di sini saya menggunakan saringan aja. Jadi seperti bikin bubur bayi seperti ini ya. Oke, kalau sudah ini kita abaikan dulu. Nah, sekarang siapkan 50 ml air hangat, kemudian masukkan 1,5 sendok teh fermentan. Nah, tujuannya ini untuk mengetes raginya apakah masih aktif atau enggak, karena di sini saya menggunakan ragi yang sudah saya buka 1 bulan yang lalu, ternyata ini masih aktif. Kalau misalkan ragi baru nggak perlu dites seperti ini. Kemudian siapkan 300 gram tepung terigu, tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir dan juga 2 sendok makan susu bubuk. Kemudian ini aduk rata sebentar. Kemudian masukkan 2 butir kuning telur dan juga ragi instan yang sudah kita siapkan tadi. Aduk sebentar, kemudian tambahkan juga labu yang sudah kita siapkan tadi dan diaduk rata kembali. Nah, adonan ini akan kita ulenin sampai setengah kalis. Kalau misalkan dirasa terlalu kering, kita juga bisa menambahkan air kurang lebih 10 sampai 20 ml aja. Jangan kebanyakan ya, supaya nanti adonannya tidak terlalu lengket. Nah, kalau sudah setengah kalis, saya pindahin ke alas kerja supaya lebih gampang nguleninnya. Tapi sebelumnya di sini saya tambahin juga 1/4 sendok teh garam dan juga 2 sendok makan margarin. Nah, ini akan lanjut kita ulenin sampai kalis, tapi nggak usah lama-lama banget ya, jangan sampai lebih dari 12 menit. Nah, kalau yang punya mixer lebih bagus lagi kalau kita menggunakan mixer ya, pasti hasilnya lebih maksimal. Kecuali kalau misalkan mau menggunakan tangan, kita bisa menggunakan metode autolysis, hasilnya juga sangat maksimal banget. Tapi kalau misalkan menggunakan manual seperti ini tanpa metode autolysis, yang ada tangannya lumayan bikin pegal juga. Kalau misalkan terlalu lengket, kita juga bisa menambahkan tepung terigu, tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja seperti ini. Kemudian adonan ini akan kita diamkan kurang lebih 45 menit sampai benar-benar mengembang. Ini tergantung cuaca juga. Nah, kemudian kalau misalkan sudah mengembang seperti ini udah mengembang maksimal, kempiskan adonan. Lanjut bagi-bagi adonan menjadi 24 bagian. Untuk per bagian beratnya kurang lebih 25 gram. Nah, kalau ini sudah siap untuk dibuletin, tapi jangan lupa tutup adonan menggunakan kain serbet supaya adonannya tidak mudah kering. Nah, untuk dibuletinnya seperti ini aja. Nah, oke, di sini juga saya gunakan kertas nasi ya, yang sudah saya taburi menggunakan tepung terigu supaya tidak mudah lengket, supaya nanti lebih gampang juga kita nuang ke dalam penggorengan. Kalau sudah, pipihkan adonan, kemudian kita beri lubang seperti ini. Kalau sudah, adonan ini akan kita diamkan kurang lebih 15 sampai 20 menit. Ini tergantung cuaca juga sampai adonannya mengembang. Kemudian jangan lupa juga kita tutup menggunakan kain serbet supaya adonannya tidak mudah kering. Setelah 15 menit adonannya sudah mengembang, lanjut siapkan minyak goreng secukupnya. Usahakan menggunakan minyak agak banyak. Kemudian kalau sudah panas, masukkan adonan secukupnya. Dan donat ini akan kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Untuk ngebaliknya cukup sekali balik aja supaya donatnya tidak menyerap minyak. Nah, ini donatnya sudah selesai digoreng semua, hasilnya cantik banget. Walaupun tadi saya nguleninnya itu nggak sampai maksimal karena keburu capek tangannya. Nah, yang mau menggunakan untuk camilan ini sudah siap untuk disajikan, tinggal ditambahin topping sesuai selera. Tapi yang mau menggunakan untuk ide jualan, di sini total modal yang saya gunakan kurang lebih 15.000. Ini sudah mampu menghasilkan 24 donat. Itu artinya kalau kita misalkan jual 1000-an, untungnya tipis banget karena bahannya premium. Ada 2 butir kuning telur dan juga susu bubuk. Kalau misalkan kita jual 1.500, ini cocok banget karena rasanya ini benar-benar lembut, premium banget. Nah, kalau misalkan yang mau menggunakan ide jualan mau dijual 1000-an, nanti rinciannya saya tulis di description box ya.
Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini hasilnya lembut banget, soft banget. Labunya ini menurut saya sih bisa sebagai alternatif pengganti kentang ya, karena rasanya benar-benar enak dan benar-benar lembut. Nanti teman-teman silahkan coba di rumah ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar.